Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, gue udah ngundang yang kemarin kita wawancara itu Agung, dan ini sepupunya yang ada di cerita. Jadi dia yang menginspirasi Agung untuk membuka usaha. Karena Agung tadinya adalah pegawai, terus dia galau, penghasilannya tidak sebesar waktu di Kalimantan, dan salah langkah curhat ke adik. Nah, ini adiknya, cuman dari ceritanya Agung kayaknya lebih dewasa pemikirannya. Nah, oke. Selamat datang. Coba kenalin dulu deh. Oke ya. Perkenalin, nama gua M. Ari Ismail, cuman biasa dipanggil si Ari. Itu kalau Ari sih dipanggil sama kawan-kawan sekolah ya, cuman kalau di rumah itu biasa dipanggil Aing. Gua juga nggak tahu tuh apa tuh sebutan Aing. Keluarga. Teman main rumah, itu Aing. Cuman ya over semuanya sih dipanggil Ari sih kebanyakan. Oke, jadi kan si Agung itu dia punya usaha cabang ya. Iya, cabang jatuhnya dari gua ya. Cabang dari lo. Berarti lo yang founder pertama kali memulai ya. Yes. Gitu. Bang Agung itu ibaratnya gua jadiin jabatan co-founder lah dia. Oke. Ya, jadi selama ini lu sama Agung kan istilahnya banyak saudara itu kan yang nggak terlalu akrab gitu. Nah, gua perhatiin kan, gua kenal juga nih sama Ari, kebetulan kita satu sekolah sama Agung dulu. Iya. Organisasi ya kayaknya. Iya, satu organisasi juga. Gue lihat keluarga lo orang ini kompak gitu. Ketika ada yang kurang, pasti ada yang selalu ngisi gitu. Yes. Ya itu sih gue salutnya. Ya karena keluarga juga nggak terlalu banyak sih Kak. Apalagi kan bokapnya Bang Agung kan sama bokap gue beradik, laki sama laki gitu. Oh. Dan ya anaknya bokapnya Bang Agung itu kan cuma 3. Ya gimana nggak deket, orang kecilnya juga sering main dulu. Deketan juga ya rumahnya ya? Rumah juga deket. Oke. Jadi usahanya dalam bidang apa nih? Oke, untuk masalah usaha, gua bergerak di bidang pangan ya. Jadi pangan itu meliputi banyak, ada yang beras, gitu kan, sembako ya Kak. Terus ada yang minyak, ada yang gula, itu kan pangan tuh jatuhnya tuh. Kalau gua di bidang frozennya nih. Frozennya, oke. Makanan beku. Iya sih. Tapi mungkin itu makanan kekinian ya. Dulu belum kan ya, belum booming ya. Kalau gua bukan makanan kekinian. Kalau menurut gua salah satu komoditi baru makanan pokok saat ini. Oh. Karena dari evaluasi gua 5 tahun yang lalu buka bisnis ini, itu naikin progres yang signifikan selama 5 tahun. Jadi dulu 5 tahun yang lalu itu end user atau ibu rumah tangga itu masih takut untuk beli frozen. Oke. Nah, dan sekarang itu peningkatannya tajam banget. Orang udah yakin di frozen. Oke. Gitu. Ibu-ibu intinya nggak mau ribet. Ibu modern itu udah nggak mau ribet lagi sekarang. Oh, jadi karakteristik ibu-ibu modern ini berpengaruh besar ya? Betul. Jadi ya intinya nggak mau repot. Kalau zaman emak kita kan masih kan Kak, kalau daging gitu kan ngolah sendiri, nyemur. Kalau sekarang kan udah buka bungkus, gunting, goreng, rebus, bakar. Iya sih. Iya kan? Iya, bini gue juga sama sih. Yes, sama. Iya. Semua hampir. Iya, Ibu-ibu semua. modern ya. Nah, terus yang pengen gue tanya nih, ya kan? Kalau Agung itu istilahnya dia terinspirasi dari lo dan berani keluar kerja dan berani menjual aset yang dia dapat dari Kalimantan karena curhat ke lo. Berarti lo udah mulai lama nih. Apanya nih lama nih? Usaha ini. Iya. Gua usaha itu Kak. Jadi gua kenalin dulu ya. Iya. Gua kenalin nih. Gua pengen tahu story gua bisnis deh. Sejarahnya dari awal banget ya. Boleh. Pengen tahu nih. Jadi agak lama enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya.
Jadi gua itu dulu lulus SMA, Mm-mm. gua itu nggak tahu Kak mau ngambil jurusan apa Kak. Gua nggak Oke. tahu mau ngambil apa. Cuman almarhum bokap bilang, udah kamu sospol aja. Lah buat apa? Pikir gua, passion gua nggak di situ. Mm-mm. Nanti kamu masuk PNS. You know lah orang Lampung gitu kan, Ya. pasti pengen anaknya jadi PNS. Iya. 70% deh, gue bisa berani bilang. Iya. Nah jadi ambillah gue sospol, dan sospolnya juga nggak tanggung. Gue di Palembang Kak, di Unsri kemarin. Ya keren sih, masuk Kalau Unsri menurut gue susah nggak loh. keren, sama aja, sama kayak Unila. Ya tapi susah loh masuknya. Nggak juga. Oh. Gitu. Jadi kuliahlah gue di Palembang selama 4 tahun gitu kan. Di sana gue dapat, nggak mungkin sih kita kuliah nggak dapat ilmu. Iya. Dapat banyak. Gue dapat banyak kawan di sana. Mm-mm. Dapat banyak link lah di sana gitu. Mm-mm. Oke, mendekati wisuda, gue mikir, nih gue lulus mau jadi apa nih? Oke. Bingung gue di situ Kak. Mm-mm. Bingung, apa ya? Curhat lah ke kakak gue. Ini mau jadi apa? Apa daftar lamaran di mana? Jadi apapun jadilah. Itu dulu orientasinya. Yang penting gue kerja, dapat duit. Oke. Udah dari situ, ketemulah istri gue nih Kak, si Rani. Itu setelah lulus. Enggak. Masih Pas kuliah? Kuliah semester akhir. Pas Oke. mau wisuda lah. Kira-kira pas lagi nyusun skripsi gue kenal lah. Pacaran lah gue sama dia tuh di semester 7 sampai 8 itu gue pacaran. Jadi istrinya dari awal banget ya ini ya. Yes, makanya gue jabarin nih. Jadi gue bisa usaha kayak gini juga karena ada peran istri gue. Oke. Gitu. Enggak gue sendiri. Melengkapi ya. Iya, betul. Jadi jujur cuman kalau bini gue tuh basic bisnis tuh nggak ada. Mm-mm. Karena gue ajak. Karena lo ajak. Iya, cuman ya gue mau buka juga nih. Gue memang dari kecil bakat dagang ada Kak. Orang tua gue pernah bilang, nyokap, apapun yang gue jual laku dari dulu. Dari situlah gue nyoba beruntungan untuk buka usaha bareng istri gue. Jadi sebelum lulus ketemu istri, lalu pacaran. Setelah terus Kita orang ngelamar kerja dulu, tapi tetap Ngelamar kerja. job desk itu kita orang hampir sekitar setahun deh, nggak nyampe. Jadi kita orang lempar job desk ke semua perusahaan, nggak ada yang manggil kita orang, nggak satu pun. Gila. Satu, bini gue Unila pertandingan, gua Unsri, sospol lah, SIP. Iya. Ngelamar di bank aja nggak ada yang manggil. Gila nggak? Ya emang cari kerja susah sih. Iya, cuman masa sih Kak interview kayak gitu loh. Masa iya CV kita orang itu dibuang aja gitu kan? Sama sih gue juga. Gitu. Iya, gue ngerasain banget tuh di mana kita orang punya ijazah, cuman dimentahin orang, gue ngerasa banget. Setahun Gue ngelamar kerja nggak ada umbang ambingnya. selama setahun itu daftar kerja aja tuh. Daftar kerja aja. Kalau nggak salah istri lo dulu pernah di Radio. Di radio. Ya, cuma kan dia nyambi kan, cuma radio nggak bisa diharap Pak, gajinya Pak. Oh iya, Kecil banget. kecil banget ya. Nah, Dan itu hanya untuk entertain jatuhnya. oke. Pokoknya dari lamar kerja nggak ada, mentok lah Kak, gua Kak dulu itu mentoknya mentok lah. Berdua bini gua nih mentok. Udah, gua bilang kita usaha aja. Jadi usaha lah, gua ajak dia dari mulai awal banget kita orang usaha itu, namanya kayak cappuccino cincau, lu tau kan Kak? Iya, Yang enak di- sih itu. iya. Pasti tahu. Yang di pinggir jalan dari Indomaret ke Indomaret. Nah, gua cetusin itulah. Cuman gua bukan cappuccino cincau, namanya Cobuci, Choco Bubble Cincau. Oh. Nama Cobuci itu singkatan dari Choco Bubble Cincau. Oke. Sebenarnya nggak nyambung ya sama usahanya sekarang ya. Yes. Coba buci itu ya. Oke. Jadi bangunlah gua itu Choco Bubble Cincau selama kurang lebih 3 tahun, sampai sekarang pun masih ada gitu. Dari usaha itu gua ketemu benang merahnya. Dalam artian gua ketemu rekan bisnis. Biasa nanti ngeruntutnya ke Frozen nih nanti nih. Rekan bisnis, semua deh link itu gue dapetin dari awal mula buka Cobuci itu. Gitu. Jatuh bangun udah gue alamin banyak sih Kak. Cemoohan orang, Iya. direndahin orang, itu udah pernah sih. Ya karena gini sih, basicnya Unsri, Yes, kuliahnya jauh, iya. ya kan? Dan nggak
nggak mungkin ngeluarin uang sedikit. Iya. Nah mungkin orang berpikirnya, Ari Unsri kok jualan es ya? Iya, banyak yang mikir kayak gitu. Banyak yang mikir kayak gitu ya? Ya sebenarnya nggak ada yang tahu kan proses orang itu dari mana kan. Betul. Nah itu lu dagang sendiri apa gimana awal-awalnya itu? Gua mecahin es batu sendiri berdua bini gua. Gokil. Jadi rumah bini gua tuh di Teluk nih, di Bakung. Dia bawa es batu itu 2 karung, ditaruh di motornya tuh di depan tuh. Dari rumah ke toko depan Indomaret, Kramat Jati ada yang di situ. Oh iya. Di Palapa, maaf gua sebut Kramat Jati. Jadi bawa keronjot ke lokasi. Lu yang jaga? Yang jaga gua. Anjir merinding. Anjir. Itu gua ngalamin hampir 2 tahun tuh Kak, proses yang karyawan tuh ya belum ada ya. Belum ada. Yang bisa gua settlein sama karyawan tuh belum ada. Jadi gua nyentuh sendiri. Buset ya, keren. Jadi ya. bini gua itu buat es batu di rumah. Udah beku, paginya tuh dibawa lah ke toko. Gua yang mecahin, gua yang buatin. Lu yang buatin. Itu lu mental lu kuat banget. Iya, kalau nggak kuat mental lu pasti udah down. Dalam artian belum dipandang orang rendah ya. Apalagi kalau gue dapat konsumen kawan pakai baju seragam, minder gue kan. Oh ada mindernya ya? Ada lah. Ada ya. Manusiawi gue ini. Iya. Manusiawi. Gila. Jadi awal mulanya jualan es, mecahin sendiri, terus dibantu calon istri ya dulu ya? Ya masih pacar ya? Ya. Nah gue buka frozen ini pas gue menikah. Lu buka frozen ini pas menikah? Sama dia sebulan menikah baru gue buka frozen. Nah setelah lu buka bubble tadi tuh, es bubble tadi tuh, itu lu mentok di situ? Enggak. Atau lu bikin inovasi yang lain gitu? Jadi gue termasuk pelopor untuk varian-varian di minuman itu kan. Okay. Dalam artian pelopor tuh bukan, kalau pelopor sih enggak ya di nasional. Gua di Lampung yang gua di bawa, Lampung yang gua ulak-alik gitu menu-menunya ya termasuk gua. Cuman kalau di daerah lain mungkin banyak gitu kan. Jadi ya dari main bubble itu gua pernah nyoba juga main kopi dulu Kak. Gua punya kafe kopi dulu namanya Cobuci Kopi. Tetap depannya tetap Cobuci, nggak gua rubah. Oke. Jadi karena CV gua, jadi perusahaan ini company-nya namanya Cobuci, gua pengennya. Itulah rintisan gua dari keringat ya, dari nol itu. Dari itu. Jadi gua nggak mungkin ngilangin nama Cobuci. Ibaratnya nih, gua buka laundry, Cobuci Laundry gua buat. Tapi emang namanya unik sih. Terus unik dan itu jadi mudah disebutin gitu. Kalau orang banyak yang bilang Kobuci, C itu jadi dibaca Ko. Oh. Jadi seolah-olah kayak Cina, padahal gue ini Lampung bro. Ya lu kalau dipanjangin dikit kayak Cina sih, lu putih agak gendut kan, pakai Palembang gue. Pakai baju kaos, iya sih. Ya agak Cina lah. Jadi banyak lah apa sih yang bilang gue Cina, padahal gue Lampung. Iya, oke. Keren. Jadi guys, jangan minder ya. Lulusan apapun lo harus tetap berusaha. Cari solusi untuk hidup lo sendiri. Iya nggak? Betul. Lu setahun nganggur kan lu bisa ngelakuin hal yang lain. Betul. Bener kan? Betul. Tapi ya mental lu keren sih. Gua di posisi lu sih belum tentu sih kayaknya. Apalagi ya kata lu tadi itu ya. Belum dari tekanan keluarga, dalam artian gue dituntut untuk harus kerja. Nah, oke. Nah, seru lah pokoknya kalau mau gue jabarin panjang banget, cuma kita ambil garis lurus singkatnya aja. Dari Palapa itu kan lu mulai dari es bubble tuh. Ya. Itu lu gue dulu punya sekitar 5 cabang di depan Indomaret. Jadi gue buka di Palapa 1, gue buka di SMP 1, gue buka di SMP 2, gue buka di SMP 10 dan lain-lain. Jadi gue itu jual franchise juga dulu Kak. Jadi brand gue itu gue franchisein dulu. Oke, di awal sih enak, di franchisein itu kita dapat duit di awal ya. Namanya jasa gitu. Iya. Cuman makin kesini gue mikir, kalau gue franchisein brand gue dirusak orang. Iya, belum tentu sesuai SOP ya. Betul. Oke, sebulan 2 bulan bagus SOP-nya. Lewat itu orang makan acuh.
Iya. Dari situlah gue tutupin semua cabang-cabang, gue mantepin satu yang di SMP 1 sampai sekarang masih ada. Oh yang di oh iya, Nah, di itu masih ada. yang di SMP 1 itu ya. Ya, itu masih ada. Lu terinspirasi dari mana kok bisa main bubbles sedangkan yang lain itu cincau? Nah, Jadi ya itu tadi ya, bini gue tuh pintar ngulik orangnya kak. oh ada peran ya. Makanya tadi gue nggak berdiri sendiri, gue dibantu bini gue. Jadi yang ngulik, cobain. Yang eksekutor ya memang gue gitu. Oke. Keren guys. Jadi Pokoknya seru lah. ini emang nasib bisa diubah walaupun takdir itu kan dari Allah ya. Iya betul. Cuman nasib bisa diubah asal lo mau. Kalau waktu itu lo pasrah dengan yang udah ada, Iya. lo daftar kerja nggak terima-terima dan lo nggak mulai jadi tukang es, lo nggak bisa kayak sekarang dong, Betul. iya kan? Betul. Gokil, keren. Nah, terus lo tutupin gerai itu, apa lo nggak takut gitu? Awalnya takut, cuma kan gue dulu kuliah ngambil jurusan manajemen publik, kebijakan publik. Gua balik kak, gimana caranya jadi manajemen bisnis, kebijakan bisnis. Kalau dulu orientasinya untuk publik, ini orientasinya buat personal. Jadi gua pakai si terapan itu. Gitu. Oh, Jadi manajemen, walaupun gua nggak manajemen murni, iya, cuman basic manajemen gua paham. oke. Gitu. Jadi gua ngambil sikap juga sesuai dengan ilmu sih kak. Kayak gua nutupin gerai, gua baca-baca. Kalau kita nggak mantep di satu titik, kita taruh nyabang, yang ada nanti subsidi silang labanya. Oh, jadi lu tutup gerai itu untuk fokus di SMP 1 itu? Iya betul, gue tutupin semua. Karena yang lain itu punya kos kan, kita ada sewa, ada karyawan, Oke. operasional, banyak banget. Jadi laba di SMP 1 tadi gede nih. Tapi nutupin yang Tutupin lain. Yang lain, kayak gue nggak dapat apa-apa tuh. Selama 3 bulan tuh gue evaluasi kan, kok kayak gue nggak dapat duit sih gitu kan. Udah, gue tutupin semua, gue fokus SMP 1, lebih banyak duit gue kayak gitu. Ya, Kadang orang takut untuk nutup karena dipandang orang gagal loh tutup. padahal kita yang tahu dong. Padahal manajemen kita yang tahu. Iya, benar. Gagal loh, pasti gagal loh nih lah, tutup kan gitu kan. Buat apa lu bisnis gitu kan. Masih banyak yang orang haters itu banyak kan. Lu ada ini dong, berarti jadi gini ya, kebanyakan pengusaha yang baru itu ketika memulai usaha dan sudah agak di atas, tiba-tiba penghasilannya menurun, mereka kan ada gengsi. Iya. Nah, berarti lu manajemen diri lu juga bagus dong. Maksud gua, lu punya sifat bodoh amat. Gua yang tahu gitu ya. Iya, betul. Jadi punya sifat cuek itu nggak ada buruknya juga, ada baiknya juga. Ada baiknya juga ya. Jadi kita Tergantung porsinya taruh di mana. Iya betul. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin orang belum tentu mikirin kita. Bener. Jadi omset di SMP 1 itu luar biasa ya. Sampai sekarang pun gua lewat SMP 1 memang masih ada. Masih ada, sampai sekarang masih ada. Itu ya, yang awal ya. Itulah awal gua bisnis tuh Cobuci Bubble Drink. Oke. Terus yang kafe. Kafe. Jadi kafe itu dulu gua kerja sama kawan yang punya kafe di Pahoman. Jadi gue disuruh ngelola lah tempat dia pengennya kopi. Gue tuh nggak ada basic kopi pada dasarnya kan. Iya. Basic. Cuman gue mau belajar kemarin. Gue sampai les barista. Buset. Saking gue pengen bisa buat kopi yang katanya love gitu. Gue sampai kursus. Gue rela bayar orang, yang penting gue bisa. Itu uletnya gue. Nah, gue buka kafe itu, duit keuntungannya buat modal nikah. Alhamdulillah gue nikah nggak nyusahin orang tua kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, gue yang moto. Iya, termasuk Alan yang moto nih. Dia tahu nih perjuangannya. Gue yang moto. Ya, kafe itu ya kalau seukuran lu ya, maksud gue lu itu masih muda banget gitu. Ya, dulu masih muda. Lu masih muda banget, terus orang tua lu keren sih, ngedidik lu sih. Enggak, bukan orang tua lu aja ya, keluarga lu. Gue tahu Agung, gue tahu lu, gue tahu kakak lu, gue tahu abangnya Agung. Iya,
semuanya. Gue lah ya. tahu Karena semuanya. memang dari SD kita udah sering kenal kan, udah saling kenal gitu loh. Iya. Hubungan kita di situ. Dari bokap ke bokap juga kenal gitu kan. Tapi emang keren sih. Nah, terus ya, apa namanya? Lu untuk menciptakan balik lagi nih, flashback ke es bubble itu. Mungkin itu sejarah awalnya banget kan? Iya. Sejarah awalnya banget. Wah, ketika orang pengen bikin cincau, gue bubble. Gue harus beda, walaupun rasanya sebenarnya enakan cincau loh. Iya, betul. Nah, Jadi ada istilah bini gue yang selalu gue ingat. Out of the box P, di luar orang kita harus bisnis. oke. Kalau orang ini A, lu jangan A. Lu B ke, C ke, D ke, kan banyak opsi. Ya keren sih. Memang gue pernah dari kutipan Panji ya, kata dia, Panji stand up comedy. Nah, Pragiwaksono. Nah, lebih baik beda daripada lebih baik dari yang lain. Iya, betul. Benar. Mending lu beda. Cuman lu sendiri. Nah, Keren loh. ya, oke. Wah, makin menarik nih ya. Gue merinding kampret. Ya, intinya gue bisnis bener dari keringat Kak. Dari nol, gue bukan orang dari keluarga yang kaya raya enggak. Cukup oke, gue akuin gue cukup. Cuman dari kaya raya gue enggak. Gua dari bener-bener. Dari bini gue juga gitu, cukup. Nah, oke. Lanjut ke bisnis yang sekarang. Walaupun bubble masih ada kan. Iya. Cuma Nah. kopi udah nggak ada Kak. Iya. Gue stop. Kenapa? Karena gue mau buka ini, frozen ini. Otak gue harus fokus. Lu nggak ada takut ya nutup itu ya? Gue nggak nutup pernah bubble, takut kalau itu nggak nutup ada. kopi. Jadi gue nggak pernah takut kalau itu memang nggak ada laba. Buat apa gue pertahanin? Oh, karena kopi nggak ada laba. Karena di saat itu sudah mulai menurun pangsa pasar kopi-kopi yang model gue buat kemarin. Nah sekarang happening lagi, agak nyesel sih. Cuman ya udah pilihan gue untuk nutup itu. Iya. Cuman kan ada frozen. Ya, Lebih. udah cukup, udah lebih dari cukup. Lebih alhamdulillah kan. Nah, kok lu bisa kepikiran untuk bikin frozen? Oke, jadi gua menikah itu sama bini gua di saat gua cuma megang bisnis masih dua, kopi itu masih ada, Kopi. cuman udah collab lah dalam artian. Jadi gua mikir kalau gua mau hidup enak, gua ini orangnya harus terpacu terus sih Kak. Gua orangnya nggak bisa di bawah. Dalam artian gua nggak mau kalah sama orang tuh, gua nggak mau. Itu gua. Jadi Motivasi diri sendiri ya. buat diri sendiri aja gitu loh. Oke, keren. Jadi pas gua menikah, bingung lah gua itu. Apa sih kegiatan suami istri itu seperti apa? Gua sih pengennya kan layaknya ngantor gitu. Ya. Kayaknya enak gitu kan Kak. Cuman gua pikir kalau gua cuma ngolah kopi dan bubble, kayaknya kayak nggak ada apa ya? Gua nggak bisa maju ke depannya. Oke. Nggak bisa maju karena gua kegambar lah. Karena kita itu ada di fase kedua. Kalau gue main kopi dan bubble, gue ke pedagang. Ya nanti gue jelasin fase-fase menurut gue pribadi. Iya. Itu ada 4 Kak. End user itu pemakai nih. Ya itu tadi ibu rumah tangga. Iya. Ya kita ini lah end user, konsumen. Yang kedua itu ya buyer, apa sih? Pedagang lah. Pedagang. Jadi pedagang. Dari pedagang itu ke distribusi. Nah, dari distribusi baru produsen. Itu menurut gua sih. Nah, dulu gua mikirnya pas abis nikah, gua masih di tahap pedagang. Gua harus naik tingkat. Oke. Gokil. Dulu gua masih kuliah, gua end user nih. Konsumtif orangnya, beli gitu kan. Iya. Beli apapun lah. Mencoba mulai usaha, jadilah ke pedagang. Pedagang itu bubble tuh gue pedagang. Belum entrepreneur belum. Beda antara pedagang sama entrepreneur tuh beda. Jadi pas menikah itu gue harus mikir muter otak gimana caranya gue punya bisnis besar yang settle untuk puluhan tahun. Visioner. Yes. Panjang sekali ya pemikirannya. Ya gini sih, apa namanya, nanti gue bakal garis besarnya gue jabarin ya. Iya. Gue pengen
setelah lu berpikir kayak gitu kan lu cepet banget tuh. Oh ketika ini, oh kayaknya ini yang pertama lu mental ada. Iya, gue perhatiin lu mental susah gua kak. enggak, mental ada. Enggak sembarangan orang mau nutup gerai yang udah dia buka. Terus enggak sembarangan orang untuk bikin usaha baru dan nutup usaha yang lamanya. Menurut gua. Jadi lu harus ada mental dan lu harus ada perhitungan yang tepat dong. Iya betul. Soal ini. Lu orangnya pemikir ya? Kalau pemikir ya, gue kalau nggak mateng gue nggak mau action. Oh, lebih baik berpikir lama terus eksekusi berarti? Ya itu karakter gue. Karakter orang berbisnis kan beda-beda. Jadi nggak bisa dibilang pemahaman gue ini paling benar nggak. Iya. Masih banyak kok. Beda-beda ya. Itu menurut yang gue jalanin, gue kayak gitu. Akhirnya lu buka frozen food, meninggalkan Cobuchi Coffee. Lu buka, lu ngobrol lu nggak sama istri? Ngobrol dong. Jadi gue buka jatuhnya gue dulu masih agen ya, agen kecil ya. Jadi dari pedagang ke distribusi itu ada tahapan agen lah, reseller gitu. Dulu masih agen gue kak kecil. Jadi gue buka frozen itu di rumah orang tua, nyokap sekarang. Itu gue cuma mulai satu freezer dulu. Cuman barang-barang itu saat gue buka frozen dulu lagi happening namanya sate seafood bakaran. Momen itulah yang gue ambil. Gimana caranya gue bisa dapat barang? Dulu itu gue mikir, dapatlah gue link ya, gue gara-gara main Cobuchi Bubble dulu kan, dapatlah kawan-kawan distribusi barang itu, minta linknya. Oke, gue dapat barang dari Jakarta. Jualan lah gue satu freezer sehari habis. Via apa tuh lu jualan satu hari habis? Dulu medsos itu belum gencar kayak sekarang kak. Dulu masih pakai model OLX ya kalau nggak salah. Oh iya. Marketplace-nya Facebook itu belum ada. Jadi gue itu cuman pakai OLX dulu. Oke. Jadi gue posting lah. Itu masalah posting itu urusan bini gue. Bini gue kalau digital marketing gue akuin top chair. Memang sih. Menurut gue dia nomor 1 deh di Lampung. Menurut gue. Iya. Gue akuin. Jadi gue tuh sama bini gue sekarang ini kayak dia marketing, gue lapangan. Oke. Sekarang kalau udah sekarang. Oke, balik lagi ya. Ya. Jadi gue buka satu freezer, jalan bulan pertama, bulan kedua gue tambah satu freezer lagi. Freezer beli sendiri? Beli sendiri kak. Siapa yang muas? Dalam waktu 2 bulan, lu beli 2 freezer? Iya. Keuntungan lu berapa jadi? Gini, gua kan masih ada tabungan toh. Oh, dari yang kemarin. Iya. Gua nggak ada modal toh. Iya, benar. Pasti gua ada modal lah, walaupun dikit gitu kan. Cuma kan nggak banyak amat gitu. Jadi gua beli freezer setiap bulan tuh satu. Setahun 12 freezer. Kalau sebulan 1, ya kan? Coba kalau lu langsung ngeluarin duit 10 freezer, benengap lu 1 bulan. Iya, benar. Mending sebulan 1, 2 bulan, setahun 12 freezer, nggak kerasa toh? Iya. Jatuhnya di situ lu tadi agen. Masih agen. Harga gua tuh masih mahal lah. Harga masih mahal karena orang belum percaya sama gua. belum percaya bakal nitipin barang besar ke gue tuh belum percaya. Berjalan setahun 2 tahun baru banyak yang mulai percaya kalau gue punya penjualan yang bagus. Jadi para pabrik itu mulai percaya lah, oh Cobuchi Frozen ini penjualannya oke nih. Apa ya, growth ya namanya ya, peningkatan grafiknya itu growth namanya. Iya. Jadi setiap bulan tuh naik grafiknya. Oke. Ya nggak sembarangan produsen itu nitipin barangnya kan berarti. Iya dong, mereka kalau memang kayak agen-agen nakal kan dia orang nggak mau ngasih biasanya. Pembayaran telat kan itu kan jadi negatif perusahaannya kan jadi negatif. Jadi semua cabang lu ini kan yang megang saudara tuh. Iya, untuk cabang ya. Gue itu punya cabang ada sekitar 5. Ada 5. Maaf, 4. Yang pertama itu di Dua Halim, itu Frozen Mart Lampung 2. Itu yang megang kakak gue yang nomor 1, Kasita. Iya.
dia yang ngelola karena dia rumahnya juga rumah toko, jadi rumahnya di atas ada rumah yang turun. Iya. Gua buka aja kan nggak ada sewa. Iya benar. Jadi gue suruh buka. Terus yang Frozen Park 3 itu Palembang Bang Imam. Imam. Iya, dia di Palembang. Dia buka juga. Dia buka juga. PNS-nya? Ya alhamdulillah. Ya pokoknya dia fokus di Frozen Park. Resign. Ya pilihan sih. Wah gila. Jadi dia resign dari PNS, gila. Itu pilihan dia, gue Oh, iya. mau memaksakan karena mungkin dia ada peluang besar juga di Palembang. Oke. Jadi Gokil. dia di sana udah ada 3 cabang yang punya dia. Ini cabang. Ya, gua yakin dia di sana udah besar alhamdulillah. Gua senang. Setidaknya dia berada itu sukses semua. Terus Jadi sepupu gua lu si Agung. Iya, jadi gua nggak sukses sendiri, gua ajak orang. Iya. Itu bisa aja nih gua buka Palembang, ini gua banyak, kaum gua banyak di sana. Gua buka di sana. Cuma buat apa kalau gua harus capek? Mending gua diisi aja, distribusi barang aja ke sana. Gua dapat untung dikit nggak jadi masalah. Yang penting dia orang Dia nggak lupa sama keluarga ya. Walaupun Jangan. lu sukses gimana pun. jangan lupa. Kalau masih bisa kita bantu, kita bantu. Cuma Iya. kalau nggak bisa dibantu, mau. Oke. Jadi di cabang yang ketiga itu di Palembang. Heeh. Dari cabang Palembang itu pecah lagi karena dia punya 3 cabang kan di sana. Cuman gua anggap ya Palembang itu satu. Terus yang keempat itu baru Pramuka yang Bang Agung pegang, jadi Pramuka. Yang kelima Pringsewu. Oh, Pringsewu ada juga. Ada satu. Itu masih sepupu juga. Ya. Masih sepupu. Gila. Udah 5 cabang dan itu saudara semua. Keren. Terus yang pengen gue tanya ini, selama lo berbisnis ini, tapi gue pengen tanyanya yang sudah besar ini ya, Frozen ya. Iya, Kalau kita berarti udah run Frozen terus aja ya. iya, hambatannya apa aja nih selama lo berbisnis ini? Yang pertama modal Kak. Modal. Kan lu udah banyak lah modal. Orientasinya pasti orang penting kan dia udah ada. Iya. Apalagi Pasti udah banyak modal. Main Frozen itu kita main kelas kakap. Lu nggak ada duit, lu nggak bisa dapat barang. Lu nggak ada duit, lu nggak bisa nyimpen barang. Oh. Lu nggak ada duit, gimana perusahaan percaya sama perusahaan itu? Kalau pembayaran mengarang. Menangnya gua, kompetitor gua justru banyak kan. Menangnya gua tapi barang gua selalu ada yang selalu ready stock. Iya. Itu istilahnya manajemen lu udah rapi lah ya untuk apa support barang-barang itu kan. Jadi kalau istilahnya namanya itu yang apa sih yang dekat itu akan selalu akan kalah dengan Yang selalu ada. Iya. Anjir. Ya, gue sering dengar itu. Iya kan? Biasanya untuk yang romansa Jadi cinta. di toko ini ada barang Frozen murah, harga 10.000, di tempat gue 15.000, ibaratnya contoh ya. Cuman dia adanya seminggu sekali doang. Gue setiap hari ada. Lu milih mana? Itu lu. Ya sudah. Iya. Oke, jadi ya lu udah sangat mempelajari soal itulah. Iya. Nah, terus ini gue pengen tanya, kan lu udah sebesar ini gitu kan. Cuman yang gue perhatiin, lu dari tadi selalu berinovasi karena lu sebenarnya cukup. Cuman lu batin belum puas. Ada rasa puas gue belum ada. Belum semua Belum semua tersalurkan. Harapannya dan impiannya apa nih? Jadi ya Kak, harapan gue itu di dunia Frozen ini, gue pengen berdikari di Lampung. Dari artian gue putra daerah. Selama gue main Frozen, rata-rata yang megang kendali barang itu bukan putra daerah, orang tua. Gue pengen nunjukin Lampung itu punya perusahaan Frozen ya gue gitu. Gue sih pengen kayak gitu. Jadi Cobuci Frozen Lampung itu jadi apa ya, kalau tahu Lampung pengen tahunya juga ada toko Frozen yang gede di sana. Oh, Gitu. amin. Amin. Itu sih harapan gua. Selain itu, gua juga pengen buka pabrik di Lampung. Pabrik Frozen. Ya bakso, nugget, sosis, brandnya brand Lampung. Oh. Selama ini kan kita ngambil brand apa? Dan ya, gua sebut merek aja, Fiesta, Belfood, gitu kan, Kimbo dan lain-lain itu pabrik produksi. Iya. Bukan punya orang kita.
Kenapa nggak kita buat sendiri? Kan kita punya marketplace loh, kita punya wadah, toko kita banyak. Bayangin dalam satu toko, gue supply satu barang satu dus, gue punya 10 toko, sehari 10 dus. Bakso deh contoh, 10 dus sehari. Tapi sebulan berapa? Iya sih. Jadi perusahaan-perusahaan yang lo sebutin tadi itu kemungkinan mereka mau lebih berpikir dan bekerja gitu. Kalau mereka kan target nasional lah. Mereka itu brand nasional nih. Jadi nggak dilampung penjualan di orang kecil kan di orang kecil banyak. Bisa, iya benar. Cuma nggak menutup kemungkinan. Barang mereka juga laku di pasaran, tetap harus ada di toko kita. Iya. Cuman kita sisipin UKM mampu tadi loh. Oke. Jadi kita memajukan UKM mampu itu. Benar. Sip. Ini yang terakhir ya. Apa sih, kan lu udah sebesar ini nih, tips and triknya supaya usaha ini berjalan baik? Bukan usaha ini ya, all usaha lah gitu. Iya, semua usaha berjalan baik. Oke, kalau menurut gua setiap usaha itu bagus. Apapun itu, mau lu di bidang jasa, fotografer, bidang kuliner, mau jadi pedagang cincau kek, somai kek, apapun itu semua bagus. Iya. Yang penting itu yang pertama tekun. Yes, kalau menurut gua. Jadi jangan mudah menyerah deh, tekun itu tadi ya. Mau ada hambatan apapun, lu jalanin aja, jangan kata orang. Udah jalan labas aja. Terus yang kedua jangan lupa lu ingat sholat lah menurut gua. Minta terus lah sama Tuhan lo. Benar. Dia ngasih rezeki soalnya ya. Jadi sholat. Jangan lupa juga sih kak. Kalau gua harus orang tua itu. Benar. Jadi kalau gua mungkin nggak direstuin sama ibu, ya gua mungkin nggak bisa sebesar itu juga. Iya. Dukungan keluarga itu juga penting. Yang keempat sedekah. Jangan lupa lah sisihkan dari penghasilan. Kita nggak perlu tahu nominal, yang penting urusan dulu sama Tuhan masing-masing aja. Oke. Sudah? Menurut gue sih cukup. Oke. Jadi gini guys, dari apa yang gue pelajarin ya. Jadi apapun jurusannya, apapun title kalian, tetap harus tekun. Karena begini, kita nggak pernah tahu nasib. Karena nasib itu bisa diubah. Gimana kita ikhtiar, benar? Nah, terus karena mungkin lu tadi punya pemikiran, lu nurut sama almarhum bokap, udah ngambil jurusan ini aja. Mungkin itu yang bikin jalan lu jadi mudah. Betul. Karena nurut sama orang tua. Apapun yang terjadi, ikutin aja dulu. Nanti kalau kita punya ego sendiri, kita bisa keluar, yang penting orang tua udah senang dulu. Iya. Setuju nggak? Setuju gue. Nah, cuman walaupun itu gua ada anak dulunya kak, dulu mah sospol, cuman yang nggak harus diusir juga, udah juga bisa. Gua aja maunya di luar. ya nggak apa-apa. Itu yang penting salah satu keinginannya sudah tercapai. Nah, terus apa ya? Tekun, ulet, lihat peluang. Ya karena tadi gue lihat lu bisa menutup gerai dengan mudahnya, menutup kafe dengan mudahnya. Untuk tahapan selanjutnya yaitu mental, dan lu harus perhitungannya matang banget. Iya. Kalau nggak kayak begitu ya lu misalkan modal coba-coba perhitungan nggak tepat ya lu nggak bakal kayak gini menurut gua. Bubar kan? Semua perusahaan kalau nggak ada manajemen. Iya. Keren. Jadi semoga video ini menginspirasi ya gua. Yes. Dari tadi gua merinding gitu. Ternyata nggak semudah itu Alfonso. Ferguson. Iya, ternyata prosesnya itu panjang. Terus prosesnya itu butuh kerja keras, pengorbanan, waktu semuanya sampai akhirnya bisa kayak gini. Oh ya, ada lagi nih terakhir. Cuman ini boleh dijawab, boleh enggak. Kalau Agung kemarin jawab. Penghasilan kotor, nggak usah bersih. Kalau bersih kan udah konsumsi pribadi ya.
penghasilan kotor di semua usaha lo, bukan Frozen aja. Cuman walaupun Choguchi yang es itu hanya Sebenarnya sih sebenarnya ada dua lagi yang baru, cuman ya kita bahas di topik selanjutnya Iya, aja ya. kita bahas di topik selanjutnya. Nah, gue juga pengen sih ngundang bini lo. Iya, maksudku tuh gitu. Nah, Jadi dua bisnis gue yang baru itu di tackle sama bisnis bini gue. gue yakin sih bini lo sih visioner sih. Jadi kita datengin aja tuh. Oke, ditunggu ya. Nah, terus kira-kira omset kotor deh. Gue tuh kalau masalah nominal tuh nggak mau jawab deh kak, kayaknya kak. Nggak mau ya? Bukannya nggak mau, takut nanti stres orang dengernya. Nggak apa-apa. Jadi Gue nggak mau buat orang jadi berkecil hati kan. nggak. Gue Kalau katakan gue nanti jiwa miskin gue bergetar. nggak. Jadi kayak gini, biar nggak terkesan sombong. Nah, Gue pengen tahu omset kotor lu di es bubble dulu deh. Dulu awal-awal buka sebulan. omset kotor gue bayangin nih, kalau dulu ya awal rintisan tuh sehari 100.000 tuh gue seneng banget. Sehari 100.000 senang. Iya. Sehari 100.000 senang. 100.000 naik 200.000. Kayaknya gue udah ketinggalan. Cuman itu kotor. Kotor, belum yang lain-lain. Belum lah, operasional belum, sewa tempat belum, karyawan belum. Oke. Itu Berapa? udah semua. Kisaran sebulan. Di sebulan dari satu gerai cabang es bubble ya, Heeh. itu paling enggak sebulan itu 10 juta. Sebulan 10 juta. Ya udah oke lah. Tapi belum sama yang lain ya. Kotor ya. Oke. Sekarang Kalau sekarang gue mau menjawab. Karena bukan untuk konsumsi, untuk masalah frozen ini. oke ya. Cuman yang pasti gue berani bilang bisa buat dulu senang dengan dulu buka frozen. Dengan posisi kayak gini nih, gue merasa berlebih dan gue cukup bisa ngebagiin orang tua, keluarga gue. Corona ngaruh nggak? Alhamdulillah enggak. Kan gue bilang salah Oh, satu kebutuhan komoditi ya. baru di bidang pangan. Menurut gua, Ya. Iya sih. Ya, kalau kemarin Agung bilang kemarin dia itu naik omset. omsetnya itu 300 juta sebulan. Dia bilang sepupunya bisa 10 kali lipat. 3 miliar, men. Itu kata aku, bukan kata gua. Iya. Oke, itu apa pikiran-pikiran gua aja. Menurut gua. Ya. Asumsi ya, Asumsi. bukan real. Nah, Jadi asumsi kalau gua. jadi ya jangan. Ya, oke kalau gitu. Makasih. Oke kalah. Makasih udah nyempatin hadir. Terima kasih juga udah diundang ke podcastnya Kak Alan. Iya. Apa Kak? Podcast? Ini masih vlog sih. Ya, jadi vlog, Arkus vlog. Arkus vlog. Nah, jadi semoga video ini bisa menginspirasi kalian dan semoga kalian yang pengen terjun di dunia usaha, prosesnya itu nggak mudah, butuh waktu tahunan. Yes. Yang harian itu nggak ada sih. Iya, mie instan aja ada proses. Iya. Jadi Even kalau udah begini. Wah. Kalau lu Iya. punya mie aja butuh proses. Nah. Iya. Jadi begitu. Semoga menginspirasi, semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian. Boleh like, subscribe kalau suka, kalau nggak suka bisa dislike. Sampai ketemu di video selanjutnya.